Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita. Sekarang kita sampai pada surat Al-Insyiqaq. Al-Insyiqaq ya adalah salah satu dari 3 rangkaian surat yang kata Nabi SAW, "Man sarrahu an yanzura ila yaumil qiyamah ka'annahu ra'yu ain, falyaqra' idza syamsu kuwirat wa idza as-samaa'u fatarat wa idza as-samaa'u syaqqat." Barang siapa yang ingin melihat hari kiamat seakan-akan dia melihat langsung, maka bacalah surat At-Takwir dan bacalah surat Al-Infitar dan bacalah surat Al-Insyiqaq. Ini surat yang ketiga yang menjelaskan tentang dahsyatnya hari kiamat. Allah buka dengan firman-Nya, "Idza as-samaa'u syaqqat," apabila langit terbelah. Sebagaimana sering kita sampaikan bahwasanya langit adalah makhluk terbesar. Dimanapun orang berada, dia lihat langit. Di kutub utara, di kutub selatan, timur, di barat, ya, saking luasnya langit tersebut. Dan langit yang begitu kokoh akan terbelah, sebagaimana sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Ya, urutannya pertama adalah Al-Infitar, kemudian apa? Al-Insyiqaq, kemudian Wahiyah, lemah. Setelah itu apa? Al-Kashtu, setelah itu baru At-Tai, dilipat. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan idza as-samaa'u syaqqat, tatkala langit terbelah dengan belahan yang sempurna. Infitar pembukaan, insyiqaq itu benar-benar terbelah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Dan langit patuh kepada Tuhannya dan sudah pantas dia untuk patuh kepada Tuhannya. Adzinat dalam bahasa Arab, adzina dalam bahasa Arab bisa maknanya 2, bisa artinya mendengar, bisa artinya taat. Contoh maknanya mendengar, seperti sabda Nabi SAW, "Ma adzinallahu li syai'in, ma adzina lin nabi an yataghanna bil Qur'an." Artinya, tidaklah Allah mendengar sesuatu seperti Allah mendengar nabinya tatkala melantunkan Al-Quran. Di sini adzina bukan artinya mengizinkan, tapi adzina artinya mendengar. Dan adzina juga bisa artinya taat atau taat. Adzinat artinya taat. Dan ini yang dipakai dalam ayat ini bahwasanya atau dua-duanya, langit mendengar perintah Tuhannya dan langit taat kepada perintah Tuhannya. Wa adzinat li rabbiha artinya dia taat, dia mendengar perintah Tuhannya dan dia taat. Wa huqqat dan pantas dan wajib bagi dia untuk taat kepada perintah Rabbnya. Dan langit selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejak awal penciptaannya dia sudah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam surat Fussilat yang tadi kita dengar, "Tsumma stawa ilas sama'i wa hiya dukhan." Kemudian Allah pun menuju langit, tatkala itu masih dalam berupa asap, faqala laha walil ardi tiya tau'an aw karha. Allah berkata kepada langit dan kepada bumi, "Datanglah kalian berdua menurut perintahku dengan patuh atau terpaksa." Qalata ataina ta'iin. Maka langit dan bumi menjawab, "Kami akan datang dalam kondisi taat." Jadi di awal penciptaannya langit sudah taat dan nanti tatkala harus hancur pun dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di awal dia masih dukhan, masih asap, dan dijadikan langit oleh Allah Subhanahu wa taala, dia taat kepada Allah. Saatnya dia hancur pun dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Langit yang begitu megah, yang begitu besar, kapan Allah perintahkan maka dia pun taat, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala wa huqqat, ya. Memang dia wajib untuk taat, sebagaimana dia taat di awal kali, dia taat juga di akhir kali. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala wa idzal ardu muddat. Ini kondisi kedua dari kedahsyatan hari kiamat tatkala bumi diratakan. Ibn Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawa mengatakan para ulama ijma' bahwasanya bumi bulat. Nanti pada hari kiamat kelak bumi yang bulat ini akan didatarkan, ditarik sehingga didatarkan. Hanya bulat didatarkan, ya, didatarkan. Oleh karenanya dalam riwayat disebutkan idza kana yaumul qiyamah muddatil ardu maddal adim. Kalau tiba hari kiamat maka bumi didatarkan sebagaimana datarnya kulit. Antum tahu kulit kalau sudah disamak, dijemur, ya, kan rata itu.
Nanti jadi begitu. Seperti ratanya kulit setelah disamak, mau dijadikan tas, mau dijadikan jaket, dijemur dulu, kemudian ditarik sehingga menjadi apa? Datar. Tidak ada gelombang-gelombang, tidak ada gunungnya, tidak ada bolongannya, ditarik. Seperti itu kira-kira bumi. Untuk apa? Untuk dijadikan padang mahsyar. Untuk dijadikan pada padang mahsyar. Jadi padang mahsyar itu dari mana? Apakah bumi yang akan kita pijak nanti pada hari kiamat adalah bumi yang sekarang kita pijak? Ada dua pendapat di kalangan para ulama. Pendapat pertama mengatakan bumi yang akan kita pijak nanti di padang mahsyar ya bumi ini pula. Cuma mengalami modifikasi. Modifikasinya bagaimana? Bumi tersebut digoncangkan, dikeluarkan isi-isinya, kemudian gunung dicabut dari pasaknya, dihancurkan, lautannya dikeringkan, baru kemudian didatarkan. Setelah didatarkan, manusia tinggal di situ dan cukup untuk seluruh manusia di alam semesta. Begitu dia datar, matahari diturunkan. Kira-kira demikian. Jadi bumi itulah yang kita pijak sekarang, itulah yang akan kita pijak nanti pada padang mahsyar. Dan ini ditunjukkan oleh ayat seperti firman Allah Subhanahu wa taala, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari tersebut bumi akan mengabarkan tentang kisah-kisahnya, tentang kabar-kabarnya. Kata ahli tafsir, bumi akan bercerita apa yang pernah terjadi pada dirinya. Ada orang yang taat, ada orang yang bermaksiat di atas bumi, ya. Itu menunjukkan bumi tersebut bumi yang dipijak sekarang. Karena nanti dia akan menjadi saksi. Oleh karena para ulama mengatakan kenapa tatkala seorang salat Id pergi dari satu jalan pulang dari jalan yang lain, katanya supaya banyak saksi. Karena pada hari kiamat bumi akan menjadi apa? Jadi saksi. Berarti bumi yang kita pijak nanti di padang mahsyar itulah bumi yang sekarang ini, cuma sudah dimodifikasi. Paham? Pendapat yang kedua, bumi yang ada sekarang hancur, Allah datangkan bumi yang baru. Allah berfirman, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Hari di mana bumi diganti dengan bumi yang lain. Diganti ini maksudnya apa? Apakah didatangkan yang baru atau dimodif? Tadi dua pendapat. Ada yang mengatakan diganti, maksudnya dimodifikasi. Ada yang mengatakan diganti, benar-benar datangkan bumi yang baru. Oleh karenanya, Ibnu Mas'ud berkata tentang padang mahsyar, ardun bayda, dataran yang putih, ka'annaha fiddah, seperti perak, lam yusfak fiha damun haram. Itu tanah yang tidak pernah ditumpahkan darah haram di tanah tersebut. Walam yu'mal fiha bima'siyah, dan tidak pernah maksiat dikerjakan di atas tanah tersebut. Itulah padang mahsyar. Seakan-akan Ibnu Mas'ud berpendapat bahwasanya bumi di padang mahsyar bukan bumi yang kita pijak sekarang. Karena bumi yang kita pijak sekarang terjadi pertumpahan darah, pembunuhan, maksiat begitu banyak. Wallahu alam bisawab. Kalau saya lebih condong pada pendapat pertama bahwasanya bumi di padang mahsyar adalah bumi ini, hanya saja dia apa? Dimodifikasi. Wallahu alam bisawab. Nanti antum tahu sendirilah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi padang mahsyar seperti itu, dibuat datar, manusia dibangkitkan dari padang mahsyar dan tidak ada laisa fiha ma'lamun li ahad. Tidak ada tanda sama sekali. Tidak ada tiang, enggak ada pohon, ya. Enggak ada tambun, enggak ada. Semua kosong, melompong, ya. La yakhfa minhum minhu khafiyah, ya. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi tatkala pada hari kiamat kelak. Tidak ada yang bisa sembunyi di bawah pohon, sembunyi di dalam goa, enggak ada. Di balik gunung, gunungnya enggak ada. Mau sembunyi di bawah lembah, lembahnya enggak ada. Semua datar. Mau sembunyi di mana? Pohon enggak ada. Yang ada cuma matahari jarak 1 mil. Itulah padang mahsyar. Kemudian Allah berfirman, wa alqat ma fiha wa takhallat. Dan dilemparkan apa yang di dalamnya dan menjadi kosong. Jadi bumi mengeluarkan isi perutnya, ya. Ada yang mengatakan maksudnya semua mayat-mayat dikeluarkan. Tadi semua mayat dalam bumi, sekarang semuanya apa dikeluarkan. Sehingga bumi kosong dari mayat apapun. Bumi kosong dari ayat apapun untuk dijadikan padang mahsyar. Dan kata Allah, wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Dan bumi patuh kepada Allah. Allah bilang keluarkan seluruh isi perutmu, keluarlah, maka bumi keluarkan. Sebagaimana langit patuh, bumi juga patuh. Wa huqqat, dan pantas dia untuk patuh kepada penciptanya. Setelah itu Allah berfirman, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Wahai manusia, sungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh. Kadihun itu bekerja sungguh.
ila rabbika. Tetapi kalian semua bekerja menuju Rabbmu. Famulaqih, dan kalian pasti akan bertemu dengan Rabbmu. Di sini, ya ayyuhal insan, wahai manusia sekalian. Biasanya kalau dalam surat Makkiyah disebut al-insan, maka maksudnya adalah orang-orang kafir. Tapi kata para ulama, untuk surat ini, kalau berkata, tatkala Allah berfirman, ya ayyuhal insan, wahai manusia, maksudnya mencakup umum, kafir maupun mukmin. Innaka kadihun ila rabbika. Sungguhnya setiap hari itu kalian berusaha menuju siapa? Menuju Allah Subhanahu wa taala. Dengan amalan kalian, dengan kerjaan kalian. Kalian mau baik, kalian mau jahat, kalian tetap menuju Allah. Tidak ada yang stop, semuanya berjalan. Semuanya berjalan. Dan manusia semuanya berusaha. Satu berusaha mencari harta, satu berusaha beribadah, satu berusaha mencari jabatan, satu berusaha menjadi orang terkenal, satu berusaha merampok, semuanya berusaha. Kita semua berusaha. Dan semua usaha kita itu tetap mengantarkan kita kepada Allah. Apapun usaha kita. Mau usaha yang baik, mau usaha yang buruk, semuanya mengantarkan kita kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Famulaqih, dan kau pasti ketemu Allah Subhanahu wa taala. Pasti. Kau ketemu dengan Allah dan kau akan ketemu hasil usahamu selama ini. Ya, tidak ada orang bisa mundur. Kalau sudah tiba ajalnya, dia berarti sudah sampai pada titik dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka silakan Anda berusaha, tapi usaha yang benar. Karena usaha Anda itu tidak akan memundurkan Anda sama sekali. Usaha Anda itu akan mengantarkan Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang bisa agar usahanya di jalan ketaatan, maka itu yang terbaik. Letih orang namanya bertakwa juga capek salat ya. Tadi salat tarawih juga goyang kaki. Susah. Imamnya juga susah, murojaah dulu enggak gampang. Ente kira asal maju terus di setel gitu aja enggak. Dia murojaah dulu. Murojaah dulu, ulama nanti yang tegur salah lagi, mas setengah mati ya. Ya gampang, antum di belakang juga setengah mati ya. Semuanya usaha, enggak ada yang santai. Ya. Makanya orang berdakwah juga usaha, orang ya antum menjadi kepala rumah tangga yang baik juga butuh usaha, menjadi bapak yang baik juga butuh usaha, menjadi anak yang baik juga butuh usaha, menjadi anak berbakti juga tidak gampang, semuanya usaha. Ente mau maksiat, mau taat, berusaha. Semuanya berusaha. Dan usaha itu akan mengantarkan Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti ketemu Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin mundur sama sekali. Maka jadikanlah usaha Anda, keletihan Anda, kecapean Anda semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah itu Allah jelaskan, setelah manusia berusaha akan terpecah menjadi dua model. Satu usahanya kebaikan, satu usahanya maksiat. Yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih." Ini usahanya baik. Maka hari kiamat kelak dia akan menerima catatan dari dengan tangan kanannya. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih. Adapun orang yang diberikan kitabnya di sebelah kanannya, fa saufa yuhasabu hisaban yasira. Maka dia akan dihisab dengan hisab yang ringan. Dia akan bangga sebagaimana dalam surat Al-Haqqah. Kata Allah, fa amma man utiya kitabahu bi yaminih, fa yaqulu ha umqra'u kitabiyah. Adapun orang yang diberi catatan amal dengan tangan kanannya, maka dia akan pamerkan catatannya. Dia bilang, ha umqra'u kitabiyah. Ini lihat catatan, raportku. Raportku selama di dunia. Isinya biru semua ya. Ya. Dia bangga ya. Karena terima catatan. Ya. Dia bilang, ha umqra'u kitabiyah. Lihatlah catatan amalku. Dia bangga. Enggak apa-apa, saatnya dia bangga. Dia berhasil selama ini. Maka dia tunjukkan kepada orang-orang inilah catatan amalku. Dia mengatakan, inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Saya sudah percaya sejak di dunia saya akan bertemu dengan yaumul hisab, yaitu hari ini. Dalam ayat ini kata Allah, fasaufa yuhasabu hisaban yasira, maka dia akan dihisab dengan hisab yang ringan. Hisab yang ringan sebagaimana dalam hadis ya. Lihat halaman 227. Halaman 227. Kata Ibnu Umar, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yudnil mu'mina, Allah mendekatkan seorang mukmin. Fayadhu alaihi kanafahu wa yasturuhu, maka Allah pun menutup dia. Tidak ada yang lihat, hanya antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Fayaqul, lalu Allah bongkar sebagian maksiat yang dia lakukan. Kata Allah, ata'rifu dzamba kadza, tahukah engkau dosa ini? Ata'rifu dzamba kadza, tahukah dosa yang pernah kau lakukan ini? Kata dia, na'am. I rabbi. Allah bilang, kau tahu ini? I rabbi, benar ya Allah, saya tahu. Hatta qarraru bidzunubihi, sehingga dia mengakui dosa-dosa yang ditunjukkan kepadanya. Wa ra'a fi nafsi annahu halak, dan dia menyangka dia akan binasa, masuk neraka. Tapi apa kata Allah? Satartuha
alaika fid dunya. Waktu di dunia saya tutup aib-aibmu ini. Sekarang di akhirat pun Allah tutup. Allah tidak bongkar di hadapan banyak orang, tapi antara Allah dengan ini. Tapi Allah bongkar. Kau masih ingat ini, masih ingat ini, masih ingat ini. Di dunia saya tutup semua aib ini di hadapan orang-orang. Wa ana aghfiruha lakal yaum. Maka hari ini aku akan ampuni dosa-dosamu. Jadi itulah namanya hisaban yasira, dihisab oleh Allah tapi ringan. Tidak dibongkar semuanya. Ya, diberitahu sampai seorang mengakui tapi kemudian dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun hisaban asiran, ya, hisab yang berat yang disebut dengan munaqasyah, yaitu sebagaimana perkataan Ibnu Hajar, ya, yaitu hisab yang tidak ada ampunan sama sekali. Lihat halaman 228. Kata Ibnu Hajar, wal muradu bil munaqasyah al istiqsa'u fil muhasabati wal mutalabatu bil jalili wal haqir wa tarkil musamaha. Yang dimaksud dengan munaqasyah adalah perhitungan secara detail dan penuntutan segala dosa, baik besar maupun kecil tanpa ada pemaafan. Mengerikan. Ya. Ini kalau saya sering sampaikan, hisab bahasa kerennya sekarang audit. Jadi antum nanti diaudit. Kalau audit ringan, udah maafkan, selesai. Ada berat? Enggak. Semua detail. Ente ngelirik sana, ngelirik sini. Semua detail. Lihat sini. Ente lihat YouTube ini. Ente lihat pengajian tapi di bawahnya ente lihat macam-macam. Semuanya detail. Jadi namanya munaqasyah itu detail, besar dan kecil, tidak ada yang ditinggalkan dan semua akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man nuqishal hisab udzib." Barang siapa yang dimunaqasyah, disidang oleh Allah, dia tersiksa. Tersiksa. Maka kita berdoa kepada Allah, Allahumma hasibna hisaban yasiran. Baik. Kemudian kata Allah, fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Orang beriman ini akan dihisab dengan hisab yang ringan. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Dia akan pulang keluarganya dengan penuh kegembiraan. Ya, ketemu bidadarinya, ketemu istrinya di surga dengan penuh kegembiraan. Kemudian model yang kedua, orang yang selama di dunia usahanya adalah maksiat. Usahanya adalah kekufuran. Apa kata Allah? Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Adapun orang yang menerima catatan amalnya dari belakangnya. Dalam ayat yang lain, ya, bishimali, dengan tangan kirinya, dari belakang. Bagaimana caranya? Dia terima begini, dipermalukan. Ada yang mengatakan tangannya tembus di sini, kemudian tembus di belakang, menerima catatan amal. Itu tanda buruk baginya. Berarti raportnya merah semuanya. Ya. Fasaufa yad'u thubura. Maka dia akan berteriak, celaka aku. Dia tahu raportnya merah semua. Iqra' kitabak, baca catatanmu, isinya merah semua. Wa yasla sa'ira, dan dia akan dimasukkan dalam neraka Jahannam. Kata Allah, innahu kana fi ahlihi masrura. Dia dulu di dunia senang-senang aja. Ini orang-orang maksiat, orang kafir, dia senang di dunia senang-senang, happy-happy, jalan-jalan isinya habis-habisin duit, minum khamar, berzina. Pokoknya dia enggak pikir akhirat. Enggak ada pikir anak yatim, ada pikir bikin bangun masjid, ada pikir untuk sedekah, enggak. Dia happy-happy aja, ya. Makanya Allah mengatakan, memang dia bahagia. Innahu kana fi ahlihi masrura. Dulu di dunia dia senang-senang. Jadi antum jangan antum kira orang kafir enggak senang, mereka senang-senang, tapi kebahagiaan enggak ada, kebahagiaan dicabut. Tapi nampaknya mereka bahagia, nampaknya seakan-akan dunia milik mereka, senang-senang. Ini pokoknya saya punya teman kerja di negara kafir sebagai supir Grab. Dia cerita, Ustadz, kalau sudah malam Sabtu, udah ini bawa cewek-cewek diantar ke bar-bar. Pulang sudah kayak hewan semua, kayak anjing, kayak apa, sudah teler-teler, sudah baju enggak karu-karuan. Itu. Jadi mereka happy-nya itu Jumat, Sabtu, Minggu. Senin azab neraka, kerja lagi. Sabtu Minggu happy-happy, puas-puas, dia minum bir apa, zina macam-macam gitu. Ya, kehidupan kayak hewan. Dia happy-happy aja, senang. Nanti suaminya zina sama siapa, istrinya zina sama siapa. Begitu. Ya. Nanti di sana mereka enggak mau kawin. Nanti sebagian mereka mau kumpul kebo aja. Karena kawin repot. Urusan biaya macam-macam. Akhirnya mereka cuma kumpul kebo. Lapor ke RT, ini kebo saya yang baru. Ini mereka lapor, ini kebo saya yang baru. Nanti kalau udah bosan, kebonya ganti kebo baru. Ganti, begitu kerjaan. Enggak mau punya anak, banyak enggak mau punya anak repot. Enggak ada kebahagiaan. Tapi happy, yang penting happy. Punya duit, apa? Foya-foya. Makanya Allah mengatakan, innahu kana fi ahlihi masrura. Dia dulu di dunia senang-senang. Wa innahu dhanna alla yahur, dan dia dulu menyangka tidak akan dikembalikan. Dibangkitkan kembali, lupa main-main saja kerjaannya, lupa ada hari kebangkitan, tiba-tiba waktunya dia harus mati.
Bala inna rabbahu kana basira. Dan sekali-sekali tidak, dia akan kembali kepada Rabbnya dan sungguh Tuhannya selalu melihat perbuatannya. Semua yang dia lakukan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah berfirman, "Fala uqsimu bisyafaq." Maka sungguh aku bersumpah dengan cahaya merah di waktu senja. Asy-syafaq adalah warna merah setelah matahari tenggelam, masih ada warna merahnya di langit. Itu namanya syafaqul ahmar, warna merah. Kalau warna merah sudah hilang berarti waktu masuk salat Isya. Masuk waktu salat Isya. Jadi salat Isya itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam selama masih malam yaghibi syafaq, waktu salat maghrib selama syafaq belum hilang. Kalau syafaqul ahmar sudah hilang dari langit, berarti sudah masuk waktu salat Isya. Kemudian kata Allah, wal laili wa ma wasaq, demi malam dengan apa yang diselubunginya. Malam hari berbagai macam kegiatan di malam hari. Ada kebaikan, ada kemaksiatan. Di malam hari ada orang salat malam. Di malam hari ada orang berzina, di malam hari pencuri berkeliaran, di malam hari nenek sihir berkeliaran. Banyak, malam itu banyak kegiatan, kata Allah, demi malam yang diselubungi oleh malam. Malam itu berisi dengan berbagai macam rahasia. Wal qamara idza tasaq, dan bulan apabila menjadi purnama. La tarkabunna tabaqan am tabaq. Sungguh kalian akan melalui tingkatan demi tingkat kehidupan. Apa maksudnya la tarkabunna tabaqan am tabaq? Sungguhnya kalian akan melalui tingkatan-tingkatan. Banyak pendapat. Di antara pendapat, kalian akan melalui tahapan-tahapan dalam kehidupan ini. Dari masih kecil, janin, kemudian bayi, anak-anak, kemudian SD, SMP, mulai balik, mulai tahu cewek, ya, kemudian melamar ditolak, kemudian kawin, ya, kehidupan lagi punya anak, terus kehidupan. Kemudian 50 tahun mulai tua, mulai semuanya apa? Tua, 60. Seakan-akan Allah bilang, ada tahapan terakhir mati. Ketemu Allah Subhanahu wa taala. Nah, tahapan-tahapan ini sebenarnya pelajaran bagi kalian. Bahwasanya kalian tidak akan pada satu posisi terus. Ada suatu saat kalian akan apa? Akan meninggal. Karena kalian lihat ada perubahan. Kecil, besar, kemudian dan selanjutnya sampai akhirnya meninggal dunia. Ada yang mengatakan bahwasanya tabaqan am tabaq, tahapan-tahapan maksudnya di padang mahsyar. Dibangkitkan padang mahsyar, kemudian hisab, kemudian mizan, kemudian sirat, kemudian surga atau neraka sebagaimana yang pernah kita jelaskan. Ya. Ini di antara tafsiran. Ada yang mengatakan tabaqan am tabaq, maksudnya kondisi langit kalian akan lihat dari infitar, kemudian insyiqaq, kemudian wahiyah lemah, ya, kemudian al-kashu, kemudian at-tay dilipat. Ini khilaf di kalangan para ulama. Kemudian kata Allah, fama lahum la yu'minun. Mengapa mereka tidak mau beriman? Ya. Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Kalau dibaca Al-Qur'an mereka tidak mau sujud. Ya. Wa idza qila lahum usjudu lirrahman qalu wa marrahman. Tatkala dikatakan kepada mereka sujudlah kepada, kata mereka, siapa Allah? Siapa Ar-Rahman? Ya. Apa kami mau sujud kepada apa yang kalian perintahkan? Kami tidak mau sujud. Ya, adapun kaum muslimin tatkala diperintahkan sujud, maka mereka sujud. Di antara ayat sajdah adalah ayat ini. Kata Abi Rafi' radhiyallahu anhu, "Shallaitu ma'a Abi Hurairah al-atamah." Aku salat di belakang Abu Hurairah dan Abu Hurairah baca surat Idzas sama'un syaqqat. Ya. Salat Isya. Fasajada, maka dia pun sujud. Faqultu ma hadhihi? Apa ini? Kenapa kau sujud? Qala sajadtu biha khalfa Abil Qasim. Aku pernah sujud karena lewat baca ayat ini di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fala azalu asjudu biha hatta alqahu, dan aku terus akan sujud kalau mendengar ayat ini sampai saya bertemu dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa taala, balil ladzina kafaru yukadzibun. Bahkan orang-orang kafir itu mendustakan Allah, mendustakan hari kiamat, wallahu a'lamu bima yu'un. Dan Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka. Apa yang mereka sembunyikan Allah tahu. Pendustaan, kekufuran, kemunafikan. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Beri kabar gembira mereka dengan azab yang pedih. Ini ejekannya. Fabashshirhum, beri kabar gembira kepada mereka. Apa kabar gembiranya? Bi'adzabin azim. Bi'adzabin alim. Azab yang pedih. Ya. Illa alladziina amanu wa amilus shalihat lahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang yang beriman dan beramal saleh, maka mereka akan mendapatkan surga, balasan yang tiada putus-putusnya. Subhanallah, kata Ibnu Katsir, perhatikan. Antum baca halaman 235. Sungguhnya Allah memberi karunia kepada penghuni surga dalam setiap kondisi, dalam setiap detik, dalam setiap saat.
Sungguhnya mereka masuk surga karena karunia dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, bukan karena amal mereka. Maka Allah memberi karunia kepada mereka selalu dan selamanya. Segala pujian hanya milik Allah selama-lamanya. Semua itu karena para penghuni surga selalu memuji, selalu diilhamkan untuk bertasbih dan bertahmid sebagaimana mereka bernafas. Ya. Makanya disebutkan ahlul jannah yulhamuna tasbih wa tahmid kama tulhamuna nafas. Sungguhnya ahlu al-jannah itu diberi ilham untuk bertasbih dan bertahmid sebagaimana mereka bernafas. Jadi mereka senantiasa memuji Allah. Kenapa selalu mereka senantiasa memuji Allah? Karena setiap kondisi mereka selalu dalam kenikmatan. Tidak ada satu detik yang lewat kecuali mereka dalam apa? Kenikmatan. Makanya Allah mengatakan, lahum ajrun ghairu mamnun. Bagi mereka ganjaran yang tiada putus-putusnya. Semoga Allah masukkan kita dalam surganya. Demikian kajian kita. Ada yang bertanya? Kalau tidak ada, alhamdulillah. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.